wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang seputar thariqah yang beranggotakan 5 orang, yaitu yang pertama saya sendiri, Oktavi Triana, yang kedua Putri Utami, yang ketiga Raffi Rizky Prasetyo, Rindi Purnamasari, dan Risma Duyanti. Baik, di sini saya akan mengawali yaitu tentang pengertian thariqah. Pengertian thariqah. Thariqah berasal dari kata at-thariq, yaitu jalan menuju kepada prinsip, atau dengan kata lain pengalaman syariat, melaksanakan ibadah dengan tekun dan menjauhkan diri dari sikap yang mempermudah ibadah yang sebenarnya memang tidak boleh dipermudah. Maksudnya, kita menjauhi larangannya dan melaksanakan perintahnya, baik yang nyata maupun yang batin. Ilmu thariqah lebih banyak digunakan oleh para ahli tasawuf. Ada pula yang mengatakan bahwasanya thariqah adalah jalan atau petunjuk dan dalam melakukan suatu ibadah yang sesuai dengan ajaran yang dicontohkan oleh para nabi dan sahabat-sahabatnya yang turun-temurun sampai kepada guru-guru secara berantai sampai sekarang. Thariqah sendiri digunakan oleh para sufiah menjadi sistem dalam mengadakan latihan jiwa, membersihkan diri dari sifat tercela dan mengisinya dengan sifat-sifat terpuji, dan memperbanyak zikir berharap bisa bersatu secara rohaniah dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Putri Utami. Perkenalkan, nama saya Putri Utami, NPM 1901012030. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai hubungan thariqat dengan tasawuf. Sebelum kita mengetahui hubungan thariqat dengan tasawuf, kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan tasawuf dan thariqat. Sebagaimana telah diketahui, tasawuf secara umum adalah usaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat mungkin melalui penyesuaian rohani dan memperbanyak ibadah. Usaha mendekatkan diri ini biasanya dilakukan di bawah bimbingan guru maupun syekh. Ajaran-ajaran tasawuf yang harus ditempuh untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tarekat adalah cara dan jalan ditempuh seseorang dalam usaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Gambaran ini menunjukkan bahwa tarekat adalah tasawuf yang telah berkembang dengan beberapa variasi tertentu sesuai dengan spesifikasi yang diberikan oleh guru kepada muridnya. Jadi, tarekat sangat berhubungan dengan tasawuf karena tarekat merupakan cabang atau aliran dalam paham tasawuf itu sendiri, atau bisa disebut juga dengan tarekat lahir dari tasawuf. Sekian, terima kasih. Nama Raffi Rizky Prasetyo, NPM 1901012032. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu sejarah thariqat di Indonesia. Baik, praktik spiritual mistik sudah memiliki dekatan oleh masyarakat Nusantara sebelum berkembangnya Islam di Indonesia. Contohnya bertapa, tirakat, lelakon, dan masih banyak yang dilakukan lainnya. Banyak sekali kita mendengar cerita mistik yang penuh adanya spiritual, karena banyak sekali tokoh-tokoh pada masa lampau yang memiliki nilai-nilai spiritual yang terkait. Banyak sekali cerita tokoh tentang kehebatan yang dimiliki ilmu Patih Gajah Mada dan tokoh-tokoh lainnya yang melekat dengan adanya tradisi spiritual itu pada masa pengaruh Hindu-Buddha dahulu. Adapun sejarah berkembangnya tarekat sebagai organisasi tasawuf yaitu pada abad ke-3 dan ke periode Sufi awal. Pada abad ke-5 dan ke-6, para Sufi menekankan ajaran-ajaran spiritual seperti mereka melambangkan sebuah mistik praktikal. Supaya dapat dipahami tahap-tahapan itu sampai pada gradual dan diikuti para sufi supaya bisa sampai ma'arif dan ahwal, supaya penikmat spiritual dapat menikmati sebagai manifestasi dari pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya kondisi tersebut menjadi sebuah lembaga dan organisasi sebagai syekh, murid, dan doktrin. Kemudian lebih dikenal sebagai taifah, sufiyah, dan lebih jelasnya yaitu sebagai thariqat, madhab suftik sebutan dari thariqat. Kurang lebih seperti itu sejarah berkembangnya thariqat. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rindi Purnamasari, NPM 1901011138. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari saudara, yaitu mengenai
aliran-aliran torekot di dunia Islam. Diawali dengan torekot Qadariyah yang didirikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang mempunyai ciri khas di dalamnya yaitu pengajaran yang sangat luas. Kemudian torekot Syadzaliyah yang didirikan oleh Abu Al-Hasan Asy-Syadzali pada tahun 593 sampai 656 Hijriah dan sudah tersebar luas di berbagai negara, diantaranya yaitu Mesir, Sudan, Syria, Tunisia, Aljazair, Negeri Utara, dan juga termasuk di Indonesia. Dan selanjutnya yaitu torekot Naqsyabandiyah yang didirikan oleh Muhammad Bahauddin An-Naqsyabandi Al-Uwaisi Al-Bukhari pada tahun 717 sampai 791 Hijriah. Torekot ini merupakan salah satu torekot sufi yang sangat luas penyebarannya. Nah, kemudian ada torekot Rifaiyah yang didirikan oleh Ahmad Kontainer Ali Ar-Rifai pada tahun 512 sampai 578 Hijriah. Di mana torekot ini di dalamnya membahas mengenai zikir-zikir yang sangat kuat. Kemudian ada torekot Khalwatiyah yang didirikan oleh Syekh Syihabuddin Abu Hafiz Umar Asy-Syuhrawardi Al-Baghdadi. Torekot ini merupakan torekot yang berkembang di berbagai negeri, diantaranya yaitu Turki, Syria, Hijaz, dan juga Yaman. Kemudian ada torekot Syattariyah yang didirikan oleh Abdullah Kanister Syattar. Yang sangat menonjol dari torekot ini yaitu aspek dalam pengajarannya. Nah, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Risma Dwiyanti. Kepadanya silakan. Baik, di sini saya Risma Dwiyanti akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh Rindi Purnamasari mengenai aliran-aliran thariqat di dunia Islam. Untuk aliran thariqat yang selanjutnya yaitu thariqat Naqsyabandiyah. Thariqat ini didirikan oleh Baha al-Din Muhammad Naqsyaban pada tahun 717 Hijriah atau 1317 Masehi, asli dari Bukhara. Thariqat ini mulai berkembang melalui kepemimpinan Ahmad Sirhindi pada tahun 972 Hijriah atau 1564 Masehi yang dikenal sebagai Al-Mujahid Al-Tsani. Yang selanjutnya yaitu Thariqat Samaniyah. Thariqat ini didirikan oleh Muhammad Kontainer Abdul Karim Al-Madani Asy-Syafi'i As-Saman pada tahun 1130 sampai 1189 Hijriah atau 1718 sampai 1775 Masehi. Untuk thariqat yang selanjutnya yaitu thariqat Tijaniyah. Thariqat ini didirikan oleh Syekh Ahmad Kanister Muhammad At-Tijani pada tahun 1150 sampai 1230 Hijriah atau 1737 sampai 1815 Masehi. Selanjutnya thariqat Chistiyah. Thariqat ini pendirinya ialah Mu'in al-Din Hasan yang wafat pada tahun 633 Hijriah atau 1236 Masehi. Namun dengan nama suatu daerah di Afghanistan, CIS, thariqat ini hanya dikenal di India. Thariqat yang selanjutnya yaitu thariqat Nikmatuliyah atau thariqat Nikmatullah yang didirikan oleh Nikmat Allah Wali pada tahun 731 Hijriah atau 1335 Masehi di Aleppo yang sekarang sudah menjadi Suriah. Thariqat ini mulai menyebar di wilayah Eropa oleh Javad Nurbakhshi ketika mengunjungi Amerika Serikat pada tahun 1974. Untuk yang selanjutnya thariqat Sanusiyah. Thariqat ini didirikan oleh Syekh Muhammad Kontainer Ali As-Sanusi. Dalam thariqat ini zikir bisa dilakukan secara bersama-sama maupun sendirian. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.